Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, pertama yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun ini dengan tiada halangan suatu apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang laulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, setiap hari kita tidak pernah putus dari nikmat Allah, baik nikmat rizki dan nikmat yang lainnya. Rizki artinya pemberian, event, bahkan Imam Ali Al-Jurjani mengatakan yang disebut rizki adalah pemberian, rahmat, baik itu konkret maupun abstrak. Maka belum pernah sesaat pun dalam kehidupan ini rizki pernah berhenti. Belum pernah. Sejak kita tidur sampai kita bangun lagi, bahkan tidur itu sendiri pun termasuk rizki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terhadap rizki-rizki yang begitu banyak dan kita tidak akan sanggup menghitungnya, Allah cuma minta satu: syukuri itu. Kalau kamu mensyukurinya, maka Allah berjanji, aku akan menambah. Namun kalau kamu mengkufurinya atau kamu ingkar, tidak mampu mensyukurinya, maka azabku itu sangat pedih. Dan ini tertuang dalam firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Jadi ayat ini sebenarnya menerangkan bahwa Allah akan menambah suatu nikmat jika kita dapat mensyukuri, dan Allah akan mengazab jika kita tidak mampu mensyukuri atau kita mengkufurinya. Jadi rizki atau nikmat itu bisa berubah menjadi bencana jika kita tidak mampu mensyukurinya. Bisa dikatakan orang kaya bisa masuk surga karena hartanya, dan bisa masuk neraka juga karena hartanya. Orang alim bisa masuk surga karena ilmunya, dan bisa masuk neraka karena ilmunya. Syukur atau tidak syukur. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, lalu bagaimana cara kita mensyukuri nikmat itu? Mensyukuri nikmat itu caranya ada dua. Yang pertama, syukur qauli, syukur dalam bentuk ucapan. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ini semua pasti bisa. Nah, yang sulit itu dalam bersyukur. Yang kedua, yaitu syukur bentuk fi'li, syukur dalam bentuk perbuatan. Apa syukur dalam bentuk perbuatan itu? Mempergunakan suatu nikmat sesuai kehendak yang memberinya.
Itulah syukur yang sesungguhnya. Jadi kalau mulut bisa bersyukur, namun dengan tingkah lakunya kita belum mampu dengan perbuatan, ya itu bukan syukur yang sesungguhnya. Seumpama kita bersyukur, alhamdulillah mempunyai rezeki yang banyak, namun pelitnya naudzubillah, itu belum syukur yang sesungguhnya. Atau kita diberi nikmat sehat, diberi nikmat kesempatan waktu, namun kita dipergunakan untuk bermaksiat, itu sungguh tidak tahu diri. Atau kita termasuk orang yang mengkufuri dan belum menjadikan syukur yang sesungguhnya. Jadi rizki itu tidak hanya berupa uang. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa rizki itu ada dua secara garis besar. Yang pertama syukur anfus, yang kedua syukur amwal. Apa itu syukur anfus? Syukur anfus itu terjemahan dari diri kita sendiri. Apa yang ada di kepribadian kita, seperti skill, wibawa, otoritas, itu syukur anfus atau rizki anfus. Yang kedua rizki amwal. Rizki amwal itu bentuk-bentuk materi yang dikuasai, seperti tanah, rumah, uang, gedung. Itu rizki amwal. Anfus dan amwal itu harta, tapi dua-duanya belum atau bukan merupakan tujuan, namun sekedar alat untuk mencapai tujuan. Yang alat harus digunakan menjadi alat. Jadi kalau alat dijadikan sebagai tujuan, maka kita akan kehilangan tujuan yang sesungguhnya. Jadi tujuan ada dua. Yang pertama tujuan jangka pendek atau fid dunya hasanah. Yang kedua tujuan jangka panjang atau wafil akhirati hasanah. Itu jangka panjang. Jadi kita harus bersyukur menggunakan rizki atau nikmat yang diberikan Allah itu untuk mendorong kita atau mengantarkan kita menuju tujuan, yaitu tujuan fid dunya hasanah dan jangka panjangnya wafil akhirati hasanah. Jadi di hari ke-10 bulan Ramadan ini, marilah kita mensyukuri nikmat Allah yang berupa kesehatan, yang diberikan kesempatan, itu adalah nikmat. Marilah kita tingkatkan ibadah kita. Jangan di 10 hari bulan Ramadan terakhir ini justru kita merasakan malas, kita kendor, semangat kita menurun. Maka marilah kita bersyukur dengan nikmat Allah ini dengan menjalankan puasa yang sesungguhnya dan juga menambah ibadah yang lebih giat lagi. Semoga kita semua termasuk umat yang mampu bersyukur, mampu mensyukuri nikmat Allah dengan syukur qauli dan syukur fi'li. Semoga kita semua termasuk umat yang beruntung, umat yang diakui Nabi Muhammad SAW, sehingga kita dijauhkan dari hal-hal yang merupakan kufur nikmat. Dari saya, apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada kebaikan, itu merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.